Cara untuk mendapatkan hidayah, ya sebagaimana kita ingin mendapatkan rezeki. Kalau kita ingin dapat rezeki, selain kita berdoa, kita berusaha. Demikian pula kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ya selain kita berdoa, kita pun berusaha. Berdoa kepada Allah, ya, dan alhamdulillah setiap harinya kita berdoa minta hidayah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kita sudah berdoa, tinggal kita berusaha. Bagaimana usaha? Yaitu pertama untuk mencari ilmu, yaitu hidayah yang merupakan sebab hidayah. Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah yang berupa irsyad, yaitu ilmu. Yang kedua hidayah berupa taufik, kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Adapun hidayah yang pertama harus diusahakan dengan cara menuntut ilmu, ya. Kita berusaha untuk mencari, duduk di majlis ta'lim, membaca buku, ya, sehingga pada waktu itu kita bisa mendapatkan hidayah yang pertama. Namun, ya, orang yang mempunyai ilmu, kalau Allah tidak berikan hidayah yang kedua, taufik, ilmu itu akan menjadi bumerang buat dia. Maka dari itu kita minta kepada Allah dua macam hidayah ini dalam ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya, makanya Rasulullah SAW di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa tatuba alai. Ya wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika waratun. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan keburukan, dan bisa mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, sayangi aku, dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Lihat, Rasulullah SAW minta kekuatan untuk bisa apa? Ya, untuk bisa melaksanakan hidayah ilmu yang telah kita ambil tersebut. Makanya ya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami ya Allah meminta pertolongan. Kenapa meminta pertolongan setelah beribadah? Kenapa? Karena ibadah itu terkadang ya butuh kepada kekuatan iman. Nah, kekuatan hati, kekuatan takwa kita. Banyak orang yang hatinya kurang takwa, akhirnya untuk beribadah kepada Allah sulit sekali. Ia sholat tapi tidak bisa khusyuk. Ia sholat tapi ia tidak merasakan kelezatan sholat. Yang ia pikirkan bagaimana cepat selesai, sehingga ia tidak diberikan taufik ya di dalam ilmunya tersebut. Ia tahu ya, terkadang ada seseorang tahu ya, misalnya seorang wanita tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Maka dari itu Bapak sekalian ya, untuk mendapatkan hidayah tiada lain adalah dua perkara tadi. Selain kita berdoa, kita berusaha mencari. Dan terus kita memohon kepada Allah kekuatan untuk bisa istiqomah di atas hidup. Ya, di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan juga apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan atau kuatkan hati kami di atas agamamu. Kalau Rasulullah SAW saja minta kepada Allah supaya hatinya dikuatkan di atas agama ini, apalagi kita, ya, yang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, banyak sekali penyimpangan di sekitar kita, syahwat dan yang lainnya, yang kita juga khawatir, ya ternyata kita tidak bisa istiqomah di dalam menjalani kehidupan, menjalani kebenaran dan hidayah itu, ya, wallahu a'lam.